Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, gimana nih kabarnya? Kita ketemu lagi. Sehat? Baik, Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah, sehat. Kita harus sehat ya, harus semangat. Udah pada sarapan belum? Sarapan pagi? Sereal doang sih, Bu. Tapi ya udah. Ya, saya kalau belum sarapan nasi, belum kenyang. Orang Indonesia banget ya. Ya udah, kita ketemu lagi nih di pertemuan kelima. Ini masih ada satu yang belum hadir, Az-Zahra ya. Oke, sambil menunggu Az-Zahra, jangan lupa absen ya. Absen di e-learning ya. Kemudian jawab forum diskusinya. Nah, sekarang seperti biasa kita kuisis dulu nih. Ya. Kuisis sambil absen di e-learning. Ya. Join myquiz.com, kemudian masukkan kodenya 389829. Materi kita hari ini cukup banyak ya. Nanti saya minta tolong dibacakan teorinya, nanti saya jelasin yang contoh soalnya ya. Hari ini materinya cukup banyak. Tinggal Ariana sama Dia ya. Ariana sama Dia. Oke. Oke, tinggal Ariana. Oke, kita mulai ya.
Ayo, Az-Zahra sama dia belum selesai. Selamat ya untuk Verina, Ariana, dan Desinta. Ya. Verina benar semua ya, hebat. Oke, kita langsung aja ke materi hari ini ya. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak materi yang minggu lalu? Nggak ada? Ya udah, kita lanjut ke pertemuan kelima. Hari ini materinya tentang sekuritas dilusian dan laba per saham. Ya. Jadi di sini kita harus bisa menghitung, menganalisis ya, menjelaskan baik dari segi teori, konsepnya mengenai sekuritas dilusian dan laba per saham. Nah, di sini saya minta tolong dibacakan dulu teorinya, nanti saya yang menjelaskan contohnya. Ya, pertama siapa ya? Az-Zahra deh boleh. Az-Zahra tolong dibacakan ini. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dapat dicapai terdiri 1. Memahami perhitungan dan pembukuan akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan penarikan sekuritas yang dapat dikonversi. Convertible securities. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk saham preferen yang dapat dikonversi. Convertible preferred stock. Yang ketiga, memahami perhitungan dan pembukuan akuntansi untuk waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain. 4. Memahami perhitungan dan pembukuan akuntansi untuk rencana kompensasi saham, share compensation plans. 5. Menjelaskan dan memahami perhitungan laba per saham pada struktur modal sederhana. 6. Menjelaskan dan memahami perhitungan laba per saham pada struktur modal kompleks. 7. Menjelaskan dan memahami pelaporan laba per saham pada struktur modal sederhana. 8. Menjelaskan dan memahami pelaporan laba per saham pada struktur modal kompleks. Ya, next. Tolong dibacakan lagi, Az-Zahra. Sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif dan kompensasi. 1. Liabilitas dan ekuitas. 2. Liabilitas yang dapat dikonversi atau liabilitas convertible. 3. Saham yang dapat dikonversi atau saham convertible. 4. Waran saham. 5. Akuntansi untuk kompensasi saham. Terdapat pada PSAK 50, 53, dan PSAK 55. Oke, lanjut. Tolong dibacakan lagi. Liabilitas yang dapat dikonversi. Obligasi atau instrumen liabilitas dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa untuk jumlah yang telah ditetapkan sebagai instrumen keuangan majemuk. Berdasarkan sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari 2 komponen. 1. Liabilitas keuangan sebagai perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas dan aset keuangan yang lain. 2. Instrumen ekuitas sebagai opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. PSAK 50, entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang 1. Menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas. 2. Memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Lanjut, tolong dibacakan lagi. Liabilitas yang dapat dikonversi. Implementasi pendekatan with and without adalah 1. Menentukan jumlah nilai wajar utang yang dapat dikonversi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. 2. Menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value atas arus kas masa depan pada tingkat suku bunga pasar. 3. Menerbitkan komponen liabilitas dari nilai wajar utang yang dapat dikonversi untuk mendapatkan komponen ekuitas. Oke, terima kasih ya Az-Zahra. Nah,
Sekarang saya menjelaskan contohnya nih. Jadi tadi mengenai sekuritas dilutif itu banyak jenisnya ya, ada 5 jenis. Nah, ini yang pertama contoh liabilitas yang dapat dikonversi ya. Pada tanggal 1 Januari 2015 bahwa PT Ultra menerbitkan 1.000 obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai par sebesar 200.000 per obligasi. Obligasi tersebut memiliki periode 6 tahun dengan pembayaran bunga 7% setiap akhir bulan Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 100 lembar saham biasa dengan nilai par sebesar Rp500 per lembar saham biasa. Suku bunga pasar untuk obligasi sejenis adalah 9%. Pertanyaan yang pertama, kita disuruh membuat jurnal penerbitan obligasi tanggal 1 Januari 2015. Yang kedua, jurnal penebusan obligasi yang tidak dikonversi ke saham biasa sampai jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020. Ketiga, jurnal penebusan obligasi yang dapat dikonversi ke saham biasa sampai jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020. Yang keempat, jurnal penebusan obligasi yang dapat dikonversi ke saham biasa sebelum jatuh tempo tanggal 31 Desember 2017. Nah, pertanyaan yang pertama, sebelum kita membuat jurnal, kita harus menghitung komponen liabilitas pada obligasi saat diterbitkan pada nilai wajar, yaitu kita cari present value nilai par obligasi. Nah, di sini ya, di sini berapa penerbitan obligasinya, yaitu penerbitan obligasinya kan ada 1.000 nih. Ya, 1.000 dikali nilai parnya. Nilai parnya di soal 200.000 ya. Kemudian dibagi 1 ditambah suku bunga ya. Di sini pakainya suku bunga pasar ya, suku bunga pasar 9%. Jadi 1 ditambah suku bunga pasar dipangkat N. N-nya ini berapa tahun periodenya? Periodenya yaitu 6 tahun. Ya. Jadi di sini yang pertama present value nilai par obligasi yaitu sama dengan penerbitan obligasi ada 1.000 dikali nilai parnya 200.000 dibagi 1 tambah suku bunga pasar 9% dipangkat 6. Periodenya 6 tahun. Jadi dapat hasilnya 119.253.465. Nah, tadi ini nilai par. Sekarang kita cari present value bunga obligasi, yaitu rumusnya penerbitan obligasi ada 1.000 dikali nilai par 200.000 dikali. Nah, kalau di sini suku bunga pembayaran, ya suku bunga pembayaran, yaitu 7%. Ya, dikali 1 dikurang 1 ditambah suku bunga pasar dipangkat minus N dibagi suku bunga pasar. Jadi 1 dikurang 1 ditambah suku bunga pasarnya 9% dipangkat negatif 6 ya dibagi 0,09. Jadi hasilnya 62.802.860. Nah, kemudian dijumlahkan baru dapat hasilnya present value utang obligasi sebesar 182.056.325. Nah, ini sebagai utang obligasi. Utang obligasi bertambah dicatat sebelah kredit. Ya, utang obligasi bertambah dicatat sebelah kredit sebesar 182 ini present value. Nah, kasnya ini berarti pada saat penerbitan obligasi ini kan ada 1.000 ya, 1.000 obligasi dikali nilai par. Ya, nilai par. Nilai parnya ini 200.000. Jadi kasnya 200 juta. Nah, sisanya selisihnya ini ada di kredit. Ya, ini kita masukkan ke modal disetor, konversi saham biasa. Ya, jadi obligasi ini mau dikonversi ke saham biasa, maka menambah modal disetor. Gitu ya, modal bertambah di kredit. Selanjutnya untuk yang kedua,
jurnal penebusan obligasi yang tidak dikonversi ke saham biasa sampai jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020. Nah, di sini perhitungannya yaitu menggunakan penerbitan obligasi ada 1.000 dikali nilai par 200.000 ya. Nah, jadi ini utang obligasinya berkurang di debit, kemudian kas berkurang di kredit. Ya, karena ini penebusan. Kalau penebusan berarti kita bayar ya, kita bayar obligasi. Selanjutnya yang ketiga, jurnal penebusan obligasi yang dapat dikonversi ke saham biasa sampai jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020. Ya. Nah, di sini utang obligasinya juga berkurang ya karena penebusan. Ini sebesar 1.000 obligasi penerbitannya dikali nilai par. Nilai parnya 200.000 per obligasi. Nah, kemudian kita cari dulu modal disetor konversi saham biasa. Ini di debit ya karena ini penebusan. Jadi modalnya berkurang yaitu sebesar 1.000 obligasi dikali 200.000 ya nilai parnya dikurangi present value utang obligasi ya, dikurangi present value utang obligasi. Present value utang obligasi sebesar 182 juta. Jadi di sini ya sisanya di debit 17 juta 943.675. Kemudian saham biasanya bertambah. Kenapa bertambah? Karena dari obligasi ke saham biasa. Jadi utang obligasi berkurang, saham biasanya bertambah. Ya, saham biasa itu kan ekuitas, bertambah di kredit. Nah, ini sebesar pada saat penerbitan 1.000 obligasi ya dikali 100 lembar saham yang ada di soal. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 100 lembar saham biasa dengan nilai par Rp500 per lembar saham biasa. Ya, jadi 1.000 obligasi dikali 100 lembar saham dikali Rp500 per lembar saham, hasilnya 50 juta. Nah, kemudian sisanya ini ternyata ada di kredit, ya, berarti ini untung. Jadi namanya agio saham biasa ada di kredit, sisanya sebesar 167.943.675. Oke, selanjutnya yang keempat, perhitungan penebusan obligasi yang dapat dikonversi ke saham biasa sebelum jatuh tempo, tanggal 31 Desember 2017. Kalau yang ini kan tadi sampai jatuh tempo ya, jatuh temponya kan 2020, dari 2015 selama 6 tahun. Ya, nah sekarang yang keempat sebelum jatuh tempo, ya di tahun 2017. Jadi seperti biasa kita membuat daftar tabel amortisasi obligasi. Nah, di sini yang pertama ya di awal tahun 2015 pada saat penerbitan ini ada sebesar 182.56.325. Ini dari present value. Ya, dari nomor 1 present value utang obligasi atau pada saat penerbitan utang obligasi. Nah, kemudian pada saat di akhir tahun pertama, ya akhir tahun pertama tahun 2015 ya, yaitu kas dibayarkan, ini rumusnya 1.000 penerbitannya 1.000 obligasi dikali nilai par 200.000 ya dikali suku bunga pembayaran ya, suku bunga pembayaran 7%. Jadi hasilnya 14 juta. Nah, untuk beban bunga ini dari nilai tercatat ya, nilai tercatat 182.56.325 dikali suku bunga pasar 9%. Jadi hasilnya 16.385.069. Kemudian amortisasi diskonto. Ya, ini beban bunga dikurangi kas. Jadi hasilnya 2.385.069. Di sini kenapa diskon? Ya, kenapa diskon? Karena beban bunganya itu lebih besar daripada kas. Jadi artinya rugi ya, gitu. Karena di sini kan beban bunganya lebih besar daripada kas yang dibayarkan. Gitu. Jadi di sini amortisasi diskonto sebesar 2.385.069. Nah, kemudian nilai tercatat di akhir tahun 2015 itu dari
182.56.325 ditambah 2385.069. Ya, jadi menambah, jadi 184. Begitu juga tahun 2016 dan tahun 2017. Mengikuti rumus yang sudah saya ada di sini nih, ya. Nah, baru kita buat jurnalnya. Ya. Jurnalnya ini yang pertama, penebusan obligasi. Kalau penebusan otomatis utang obligasi berkurang. Ya, utang obligasi berkurang dicatat sebelah debit. Ini dari ini nilai tercatat ya. Nilai tercatat di akhir tahun 2017 sebesar 189.874.821. Kemudian modal disetor konversi saham biasa. Ini dari penerbitan obligasi ada 1.000 dikali nilai parnya 200.000 dikurangi present value utang obligasi atau saldo awal tahun penerbitan obligasi 182.56.325 ini. Jadi hasilnya 17.943.675. Modal disetor berkurang di debit. Ya, di debit karena ini penebusan. Kemudian saham biasa bertambah di kredit yaitu sebesar 1.000 obligasi dikali 100 lembar saham dikali Rp500 per lembar saham. Ini dari soal, hasilnya 50 juta. Kemudian agio saham biasa sisanya yaitu sebesar 157.818.496 ya. Jadi ini bertambah agio atau untung. Oke. Sampai sini ada yang bingung nggak perhitungannya? Ada yang bingung? Jelas, Bu. Jelas. Oke, sekarang lanjut ke konversi terinduksi ya. Di sini tujuan konversi terinduksi yaitu untuk mengurangi beban bunga dan menurunkan rasio debt to equity ya atau DER. Contohnya PT Panorama menerbitkan obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai par sebesar Rp500 juta yang dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham biasa dengan nilai par sebesar 1.500 per lembar saham biasa dan mencatat modal disetor konversi saham biasa sebesar 70 juta. 2 tahun kemudian, PT Panorama ingin mengurangi beban bunga dengan memberikan insentif kepada pemegang obligasi sebesar 85 juta bagi yang mengkonversi obligasi tersebut. Ketika konversi tersebut terjadi, maka PT Panorama mencatat sebagai berikut. Ya. Nah, berarti di sini beban konversi bertambah yaitu sebesar ini beban bunga yaitu 85 juta dikurangi 70 juta dikurangi modal disetor. Jadi beban bunga dikurangi modal disetor konversi saham biasa. Ini beban konversinya jadi hasilnya 15 juta. Kemudian modal disetor konversi saham biasa sesuai yang ada di soal 70 juta berkurang di debit. Kemudian utang obligasi juga berkurang ya karena kan kita mau konversi. Jadi kalau konversi berarti obligasi kita berkurang. Ini sebesar nilai par 500 juta. Kemudian saham biasanya ya bertambah di kredit yaitu sebesar 200.000 lembar saham biasa ya dikali nilai parnya 1.500. Jadi hasilnya 300 juta. Ya. Kemudian agio saham biasa ini sesuai dengan utang obligasinya 500 juta. Kemudian sisanya kas, ya. Kasnya ini sesuai dengan beban bunga 85 juta. Gitu. Jadi tujuannya untuk mengurangi beban bunga dan menurunkan rasio DER. Di sini kan beban konversinya jadi kecil ya. Gitu. Beban bunga yang dikonversi ini jadi kecil, jadi cuma 15 juta. Gitu. Padahal kan di sini harusnya 85, tapi karena dikonversi, ya konversi terinduksi, maka bebannya berkurang
menurun. Jadinya hanya 15 juta. Ya. Sebentar, saya izin angkatin jemuran dulu ya, soalnya lagi gerimis, mau hujan. Bentar Baik, ya. Bu. Baik, Bu. Baik, Bu.
Oke, kita kembali lagi ya. Aduh, mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi. Bu, maaf Iya. sebelumnya. Mm-mm. Saya mau nanya, Bu, tentang Boleh. contoh konversi terinduksi tadi. Nah, ini. Iya. Kalau kita lihat kan, Bu, kredit dengan debit itu berat di kredit ya, Bu? Soalnya nggak balance gitu loh, Bu. Agio saham Oh biasanya iya, 500 benar-benar. juta, harusnya kan 200 ya, Bu. 200 juta gitu loh, Bu. Apa saya salah menghitung ya? Coba. Oh iya, benar. Nggak balance ya? Bentar. Iya, Bu. Oh, berarti agio saham biasanya nih. Agio saham biasa itu selisihnya berarti. Berarti ini. Nah, jadi kan 500 tambah 70 tambah 15 dikurangi 300 kurangi 8 ini. Ini ya. Oke, terima kasih ya Desinta. Jadi untuk agio saham biasa ya itu bukan dari utang obligasi ya. Jadi ini selisihnya, ini untung apa rugi gitu agionya gitu kan. Nah ini karena kan kalau kita lihat nih ya kita lihat dulu nih beban konversi itu tadi dari beban bunga dikurangi modal disetor ya 85 dikurangi 70. Kemudian modal disetornya yang konversi 70. Kemudian utang obligasi itu 500 juta ya sesuai nilai parnya. Nah, kemudian untuk saham biasa ini kan konversinya ya ada 200.000 lembar saham biasa dikali nilai par sahamnya 1.500 ya. Nah, kemudian ini saham biasanya 300 juta, kemudian kasnya ya. Kasnya ini di sini yang kita gunakan yaitu beban bunga ya sebesar 85. Jadi kita membayar kasnya itu memang sesuai dengan yang ada di beban bunga 85. Nah, tapi pada saat pencatatan beban konversi itu tidak 85 karena tadi ada modal disetor konversi. Nah, maka sisanya ini untung apa rugi ya agionya. Agionya kalau ada di debit berarti kan rugi. Kalau ada di kredit ini berarti untung. Nah, di sini kan agionya selisihnya itu 200 juta ya. Jadi ini mengalami keuntungan ya. Pasti setiap tujuan konversi ya itu pasti tujuannya pasti untuk mendapatkan keuntungan gitu. Sama seperti tadi yang ini kan nih agio saham biasa ini selisihnya gitu kan. Berarti yang konversi ini juga selisihnya. Kalau mau ini taruh di paling bawah aja. Gitu. Nah. Gitu. Ya. Ya, benar nggak, Desinta? Udah balance kan ya? Jadi agionya itu sisanya berarti ya, sisanya untung apa rugi gitu. Terima kasih ya Desinta, berarti udah paham nih ya debit sama kredit itu harus balance. Diperbaiki ya berarti PowerPoint-nya. Nanti saya upload ulang ya. Oke, selanjutnya tentang saham preferen yang dapat dikonversi. Boleh tolong dibacakan dulu teorinya sama Diah. Ya, Bu. Iya, tolong dibacain dulu nih teorinya. Saham preferen yang dapat dikonversi. Saham preferen yang dapat dikonversi adalah ekuitas, kecuali jika sebagai saham preferen yang dapat ditebus.
Pengkonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku dan tidak diakui keuntungan dan kerugiannya. Jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai buku, maka debit dari laba ditahan. Lanjut, Bu. Iya, lanjut tolong dibacakan. Oh, baik. Waran saham. Waran saham adalah pemberian hak kepada pemegang saham untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Penggunaan waran saham dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah laba per saham. Kondisi penerbitan waran untuk yang pertama, investor tertarik pada sekuritas tersebut. Yang kedua, memberikan hak kepada pemegang saham untuk mendapat penawaran harga saham terlebih dahulu, yaitu preemptive right. Yang ketiga, memberikan kompensasi kepada pegawai. Lanjut ya. Waran saham kondisi pertama. Waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Pada dasarnya, sebagai opsi jangka panjang, jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas seperti akun EGIO saham waran didebit pada akun EGIO saham waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. Metode alokasi waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Lump sum sales adalah yang pertama, metode proporsional. Jika nilai pasar menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas yang tersedia, maka nilai penjualan sekaligus lump sum sales yang diterima dialokasikan di antara kelompok sekuritas atas dasar proporsional. Yang kedua, metode incremental. Jika nilai pasar semua kelompok sekuritas tidak dapat ditentukan, maka metode incremental dapat digunakan. Nilai pasar sekuritas ini digunakan sebagai dasar untuk kelompok saham yang telah diketahui, dan sisa dari nilai penjualan sekaligus lump sum sales dialokasikan ke kelompok yang nilai pasarnya tidak diketahui. Lanjut dia. Waran saham kondisi kedua. Hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional untuk mencegah dilusi atas hak voting. Sebagai opsi jangka pendek, perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham. Jika perusahaan menerima kas pada nilai pasar lebih tinggi dari nilai par saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa, dan jika perusahaan menerima kas kepada nilai pasar di bawah dari nilai par saham, maka akun disagio saham biasa dicatat di debit. Oke, lanjut. Waran saham kondisi ketiga. Hak membeli saham bagi eksekutif dan pegawai. Kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada pegawai. Metode pelapor opsi saham. Yang pertama, metode nilai intrinsik. Perbedaan harga saham dengan harga penggunaan waran saat saran diberikan. Yang kedua, metode nilai wajar. Nilai aset dapat ditukar atau kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, arm's length transaction. Oke, terima kasih banyak ya dia. Sama-sama, Bu. Nah, sekarang saya menjelaskan yang bagian contohnya. Di sini ada contoh penjualan waran saham untuk menerbitkan sekuritas lainnya atau lump sum sales dengan metode proporsional. Contohnya, perusahaan menerbitkan 10.000 obligasi secara tunai yang nilai pasarnya sebesar Rp1.000 per obligasi, dijual pada 99% dengan melakukan penjualan waran saham dengan nilai pasar sebesar Rp30 per obligasi dan diterbitkan dengan nilai penjualan sekaligus atau lump sum sale secara tunai sebesar Rp10 juta. Nah, cara menjawabnya yaitu yang pertama kita cari dulu nilai pasar obligasi, yaitu pada saat penerbitan ada 10.000 obligasi, dikali nilai pasarnya 1.000 per obligasi,
dikali pada saat penjualan yaitu 99%. Jadi hasilnya di sini 9.900.000. Kemudian nilai pasar waran saham yaitu ya pada saat penerbitan ada 10.000 obligasi, kemudian kita menggunakan nilai pasar waran saham yaitu Rp30 per obligasi. Hasilnya 300.000. Maka jumlah nilai pasar yaitu 10.200.000. Kemudian dialokasikan ke obligasi yaitu nilai pasar obligasi 9.900.000 dibagi jumlah nilai pasar 10.200.000 dikali lump sum sales. Lump sum sales-nya secara tunai 10 juta ya. Jadi hasilnya yang dialokasikan ke obligasi yaitu 9.705.882. Selanjutnya yang dialokasikan ke waran saham ya, yaitu nilai pasar waran saham 300.000 dibagi jumlah nilai pasar 10.200.000 dikali lump sum sale secara tunai 10 juta. Jadi hasilnya 294.118. Nah, di sini kemudian kita buat jurnalnya, jurnal penerbitan obligasi untuk nilai penjualan sekaligus dengan metode proporsional. Jadi kas bertambah di debit yaitu sebesar yang dialokasikan ke obligasi 9.705.882. Kemudian utang obligasinya bertambah di kredit yaitu sebesar lump sum sales 10 juta, maka sisanya ini dicatat di sebelah debit ya, namanya diskonto atas utang obligasi. Jadi kita mengalami kerugian ya, karena di sini kita kan ada utang obligasi 10 juta terus kita bayar 9,7 ya. Jadi diskonto atas utang obligasi sebesar 294.118 atau yang dialokasikan nanti ke waran saham. Nah, selanjutnya ada contoh penjualan waran saham untuk menerbitkan sekuritas lainnya, lump sum sales dengan metode inkremental ya. Contohnya, perusahaan melakukan penjualan waran saham dengan nilai pasar sebesar 800.000 untuk menerbitkan obligasi yang tidak diketahui harga pasarnya dan diterbitkan dengan nilai penjualan sekaligus atau lump sum sale secara tunai sebesar 15 juta. Ya, ini kita udah pernah mempelajarinya di materi yang kemarin tuh. Ya, materi kemarin kan juga ada metode proporsional dan inkremental. Jadi sama caranya, ya. Nah, di sini cara menjawabnya penerimaan lump sum sales yaitu sebesar 15 juta, kemudian dikurangi yang dialokasikan ke waran saham sebesar nilai pasar yaitu 800.000. Maka sisanya saldo yang dialokasikan ke obligasi sebesar 14.200.000. Nah, kemudian jurnal penerbitan obligasi untuk lump sum sales dengan metode inkremental yaitu kas bertambah di debit ya. Kas bertambah di debit 14.200.000 sesuai dengan harga pasar obligasi yang sudah kita cari. Kemudian utang obligasinya bertambah di kredit sebesar lump sum sales, maka sisanya di debit yaitu 800.000 yang masuk ke akun diskonto atas utang obligasi atau nantinya akan dialokasikan ke waran saham ya. Nah, selanjutnya akuntansi untuk kompensasi saham. Akuntansi untuk kompensasi saham terdiri dari yang pertama menentukan beban kompensasi dengan metode nilai wajar. Yang kedua, mengalokasikan beban kompensasi selama periode pegawai bekerja. Berdasarkan standar pelaporan keuangan internasional atau International Financial Reporting Standard (IFRS), bahwa perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas beban kompensasi saat tanggal kadaluarsa.
Perusahaan dapat melakukan penyesuaian jika terdapat kondisi kerja atau service condition pada rencana kompensasi. Kondisi pasar direfleksikan dari penentuan nilai wajar opsi saat tanggal pemberian, maka tidak ada penyesuaian jika penyebabnya adalah perubahan harga saham perusahaan. Nah, ini ada contoh akuntansi untuk kompensasi saham. PT Indofood merencanakan pemberian kompensasi kepada 10 anggota Dewan Direksi untuk membeli 1.000 lembar saham biasa dengan nilai par sebesar Rp600 per lembar saham biasa. Opsi saham diberikan tanggal 1 Januari 2014 dan dapat digunakan selama 6 tahun ke depan. Harga opsi saham biasa sebesar Rp2.000 per lembar saham biasa dan harga pasar saham biasa sebesar Rp3.000 per lembar saham biasa. Nilai wajar beban kompensasi sebesar 16 juta. Estimasi masa bakti Dewan Direksi yaitu 2 tahun. Pertanyaannya yang pertama, buatlah jurnal pencatatan saat pemberian opsi saham tanggal 1 Januari 2014. Yang kedua, jurnal pencatatan beban kompensasi tanggal 31 Desember 2014. Yang ketiga, jurnal pencatatan beban kompensasi tanggal 31 Desember 2015. Yang keempat, jurnal pencatatan tanggal 1 Januari 2017 saat direksi menggunakan 40% hak opsi saham yang dibagikan untuk 10 anggota direksi. Yang kelima, jurnal pencatatan jika hak opsi saham yang tersisa sebesar 60% tidak digunakan direksi sampai kadaluarsa tanggal 1 Januari 2020. Oke. Yang pertama itu kan kita disuruh mencatat saat pemberian opsi saham tanggal 1 Januari 2014. Nah, di sini belum ada pencatatannya ya, karena direksi belum membagikan saham kepada anggotanya. Ya. Karena kan di sini estimasi masa bakti direksi 2 tahun, jadi belum ada 2 tahun, maka direksi belum membagikan saham kepada anggotanya. Kemudian yang kedua, jurnal pencatatan beban kompensasi tanggal 31 Desember 2014, yaitu beban kompensasi bertambah di debit, ya, modal disetor opsi saham biasa bertambah di kredit, yaitu sebesar nilai wajar, ya, nilai wajar beban kompensasi 16 juta dibagi 2 tahun, ya, jadi setahunnya itu 8 juta, ya. Begitu juga untuk yang ketiga, ya. Jurnal pertanyaan ketiga, pencatatan beban kompensasi tanggal 31 Desember 2015, itu juga sama, ya. Beban kompensasi bertambah di debit, modal disetor opsi saham biasa bertambah di kredit. Jadi nilai wajar beban kompensasi 16 juta dibagi 2 tahun yaitu 8 juta. Ya, jadi setiap tahunnya itu sama 8 juta beban kompensasinya. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat, buatlah jurnal pencatatan tanggal 1 Januari 2014 saat direksi menggunakan 40% hak opsi saham yang dibagikan untuk 10 anggota direksi. Jadi yang pertama kita cari kasnya. Kasnya di sini kan direksi menggunakan 40% hak opsi saham. Jadi 40% dikali ada 10 anggota direksi, dikali 10 direksi, dikali 1.000 lembar saham biasa, ya. Jadi perusahaan ini membeli 1.000 lembar saham biasa dikali harga opsi. Harga opsi saham biasa yaitu 2.000 per lembar. Jadi hak opsi saham, persentase hak opsi saham 40%, dikali jumlah anggota direksi ada 10, dikali pembeliannya itu ada 1.000 lembar saham biasa, dikali harga opsi saham biasa, Rp2.000. Jadi kasnya ini bertambah di debit yaitu sebesar 8 juta. Selanjutnya, modal disetor opsi saham biasa. Ya,
Nah, di sini 40% hak opsi saham dikali nilai wajar beban kompensasi, ya, dikali nilai wajar beban kompensasi sebesar 16 juta. Jadi modal disetor opsi saham biasa ini berkurang di debit sebesar 6.400.000. Kemudian saham biasanya ini, ya, saham biasanya ini bertambah, ya. Saham biasa bertambah di kredit yaitu sebesar persentase hak opsi saham 40% dikali 10 anggota direksi dikali pembelian lembar saham biasa ada 1.000 dikali di sini dikali nilai parnya, ya. Nilai parnya itu sebesar Rp600 per lembar saham biasa. Jadi hasilnya saham biasa 2.400.000. Maka sisanya dimasukkan ke agio saham biasa atau untung, ya, sebesar 12 juta. Jadi kalau kas ini dikalinya dengan harga opsi saham biasa, sedangkan yang saham biasa dikali nilai par saham biasa. Selanjutnya yang kelima, jurnal pencatatan jika hak opsi saham yang tersisa sebesar 60% tidak digunakan direksi sampai kadaluarsa tanggal 1 Januari 2020. Jadi, modal disetor opsi saham biasa ini berkurang di debit, kemudian modal disetor opsi saham biasa yang kadaluarsa bertambah di kredit sebesar, yaitu tadi hak opsi saham yang tersisa, ya, kan yang sudah dipakai 40%, maka sisanya itu 60%, ya. 60% ini tidak digunakan direksi, jadi 60% dikali nilai wajar beban kompensasi. Nilai wajar beban kompensasi yaitu 16 juta, ya. Jadi hasilnya 9.600.000. Gitu. Mudah kan? Mudah kan ya? Bingung nggak? Bingung nggak? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Nah, ini masih ada hubungannya dengan akuntansi untuk kompensasi saham terkait teorinya. Jadi ada saham terikat, ya. Artinya perusahaan memberikan saham kepada pegawai dengan syarat saham tersebut tidak dapat dijual, dipindah tangankan, dan dijaminkan sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jika dilanggar, maka harus ditebus beserta dividen yang telah diterima. Perbedaan saham terikat dibandingkan opsi saham yaitu yang pertama memberikan pengurangan ekuitas kepada pemegang saham, yang kedua menselaraskan tujuan pegawai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada rencana pembelian saham pegawai, ya. Perusahaan ini juga memberikan kesempatan kepada pegawai untuk membeli saham dengan harga diskon selama periode waktu tertentu. Rencana ini sebagai program kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa kerja. Selanjutnya, rencana kompensasi ini harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan untuk memastikan bahwa pengguna laporan keuangan dapat memahami yang pertama, sifat dan tingkat penetapan pembayaran berbasis saham yang terjadi selama periode tersebut. Yang kedua, cara penentuan nilai wajar untuk produk dan jasa yang diterima dan instrumen ekuitas yang diberikan. Yang ketiga, dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap keuntungan dan kerugian pada posisi keuangan perusahaan. Oke, nah ini sampai materi di kompensasi saham, ini namanya sekuritas dilutif. Ya, sampai sini namanya sekuritas dilutif. Nah, sekarang kita membahas terkait earning per share atau laba per saham. Ya. Nah, di sini saya minta tolong dibacakan teorinya dulu oleh siapa ya? Ariana. Ariana, boleh dibacakan teorinya? 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 Ariana, boleh dibacakan teori
Ariana, apakah ada? Iya, Bu. Oh iya. Tolong dibacakan teorinya terkait laba per saham. Perbandingan antara laba per saham sederhana dan laba per saham yang terdilusi. Struktur modal perusahaan dikategorikan yang pertama sederhana, jika hanya ada saham biasa atau tidak ada saham biasa yang berpotensial mengurangi laba per saham untuk saham biasa. Yang kedua kompleks, jika termasuk sekuritas yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap laba per saham untuk saham biasa. Rumusnya? Rumus perhitungan laba per saham adalah laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dikurangi dampak saham konvertibel dikurangi dampak opsi waran dan sekuritas dilutif lainnya. Oke. Lanjut. Laba per saham pada struktur modal sederhana. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Rumus laba per saham dengan struktur modal sederhana adalah laba per saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Lanjut. Laba per saham pada struktur modal sederhana. Dividen saham preferen meliputi 1. Jumlah dividen dari saham preferen yang tidak kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Yang kedua, jumlah dividen preferen kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan untuk dividen tersebut telah atau belum diumumkan. Yang ketiga, jumlah dividen saham preferen kumulatif untuk periode bersangkutan tidak meliputi dividen saham untuk kumulatif periode historis, meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode terkini. Yang keempat, jika perusahaan mengumumkan dividen untuk saham preferen saat terjadi kerugian bersih, maka dividen saham preferen ditambahkan ke komponen kerugian bersih untuk menghitung kerugian per saham. Lanjut. Laba per saham pada struktur modal sederhana. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar meliputi yang pertama, perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham biasa beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Yang kedua, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar untuk mengalihkan jumlah saham biasa yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Yang ketiga, faktor pembobot waktu meliputi jumlah hari beredarnya sekelompok saham biasa dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu periode tersebut. Lanjut. Saham biasa dikategorikan sebagai saham beredar ketika saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas yang dihitung saat kas telah diterima. Yang kedua, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa dihitung sejak tanggal pembayaran dividen. Saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang seperti obligasi konversi yang dihitung sejak tanggal utang tidak berbunga. Saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain yang dihitung sejak tanggal utang tidak berbunga. Saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang atau settlement perusahaan yang dihitung sejak tanggal penyelesaian tersebut. Saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset tidak termasuk kas yang dihitung sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan yang dihitung sejak jasa yang bersangkutan diterima perusahaan. Lanjut. Saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan yang dihitung sejak jasa yang bersangkutan diterima perusahaan. Saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan yang dihitung sejak jasa yang bersangkutan diterima perusahaan.
Lanjut. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar untuk kasus dividen dan pemecahan saham terjadi apabila dalam satu periode ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya, selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa. Maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk semua periode harus disesuaikan. Contohnya, kapitalisasi laba atau dividen saham, dan kapitalisasi agio saham yang dikategorikan sebagai penerbitan saham bonus. Unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya, pemecah saham, penggabungan saham, atau consolidation of stock atau reverse of stock split. Dividen saham dan pemecahan saham dikategorikan telah beredar sejak awal tahun, sehingga dibutuhkan penyesuaian atas transaksi saham. Dividen saham atau pemecahan saham yang terjadi setelah akhir tahun, tetapi sebelum perusahaan menerbitkan laporan keuangan, tetap dilakukan penyesuaian pada tahun tersebut dan tahun sebelumnya jika ada informasi pembanding. Oke, terima kasih banyak ya, Ariana. Sama-sama, Bu. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal perhitungan laba per saham pada struktur modal sederhana. Ya, nah ini nanti rencananya saya mau jadikan soal UTS ya, jadi UTS keluar seperti ini ya, dan di tugas pun juga ada ya, gitu. Di tugas yang sudah saya update, ini juga ada tugas laba per saham. Nah, di sini kita pelajari sama-sama ya. Contohnya tanggal 1 Januari 2020, PT Astra memiliki 240.000 lembar saham biasa beredar dengan nilai par sebesar Rp5.000 per lembar saham biasa, dan PT Astra membagikan dividen 200.000 lembar saham preferen 10% dengan nilai par sebesar 10.000 per lembar saham preferen. Berikut transaksi yang berhubungan dengan jumlah lembar saham biasa selama tahun 2020. Tanggal 1 Februari 2020, PT Astra menerbitkan 150.000 lembar saham biasa untuk memperoleh mesin. Kemudian tanggal 1 April 2020, PT Astra menerbitkan 210.000 lembar saham biasa untuk memperoleh gedung. Kemudian tanggal 1 Juni 2020, PT Astra menerbitkan pemecahan saham 3 untuk 1. Kemudian tanggal 1 Agustus 2020, PT Astra mengakuisisi 150.000 lembar saham treasury. Kemudian tanggal 1 September 2020, PT Astra menerbitkan kembali 60.000 lembar saham treasury. Kemudian tanggal 1 Oktober 2020, PT Astra menerbitkan dividen saham biasa 40%. Kemudian tanggal 1 Desember 2020, PT Astra menerbitkan kembali 75.000 lembar saham treasury. Pertanyaannya yang pertama, hitunglah jumlah rata-rata tertimbang lembar saham biasa yang beredar tanggal 31 Desember 2020 untuk PT Astra. Yang kedua, jika PT Astra selama tahun 2020 mendapatkan laba bersih sebesar 2.393.750.000, hitunglah laba per saham pada struktur modal sederhana untuk tahun 2020 dengan menggunakan jumlah rata-rata tertimbang yang ditentukan pada soal nomor 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar PT Astra ya tahun 2020. Jadi di sini yang pertama tanggal 1 Januari 2020 ya, ini saldo awal. Saldo awal ya, saldo awal saham biasa yang beredar ada berapa? Di sini ya. Berdasarkan dari soal, tanggal 1 Januari 2020, PT Astra memiliki 240.000 lembar saham biasa. Berarti di sini ya, saldo awalnya 240.000. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 1 Februari 2020. Ya, PT Astra menerbitkan
150.000 lembar saham biasa. Jadi kalau penerbitan itu bertambah. Ya, kalau menerbitkan sahamnya jenis saham yang sama ini bertambah. Jadi 240 ditambah 150 hasilnya 390. Nah, selanjutnya tanggal 1 April 2020, PT Astra juga menerbitkan 210.000 lembar saham biasa. Maka ditambah lagi. Ya, dari 390 ditambah 210 yaitu 600. Selanjutnya, tanggal 1 Juni 2020, PT Astra menerbitkan pemecahan saham 3 untuk 1. Nah, maka di sini ya, penerbitan pemecahan saham 3 untuk 1 berarti kita kali 3. Jadi 600.000 kita kali 3 karena dipecah sahamnya, maka hasilnya 1.800.000. Kemudian tanggal 1 Agustus 2020, perusahaan mengakuisisi 150.000 lembar saham treasury. Kalau akuisisi itu berarti mengurangi, berkurang. Ya, akuisisi berarti berkurang. Ya, berkurang 150.000, maka sisanya tinggal 1.650.000. Kemudian tanggal 1 September 2020, PT Astra menerbitkan kembali 60.000 lembar. Maka ditambah. Kan menerbitkan kembali, jadi tambah. 1.650 ditambah 60.000, jadi hasilnya 1.710.000. Selanjutnya, tanggal 1 Oktober 2020, PT Astra menerbitkan dividen saham biasa yaitu 40%. Maka di sini menerbitkan dividen saham biasa ya. Ini kan 40%. Tapi kita naikkan ya, kita gross up, kita naikkan jadi 140%. Jadi di sini 100% ditambah 40%, jadi 140%. Ya. Nah, maka hasilnya 2.394.000. Nah, kemudian yang terakhir tanggal 1 Desember, PT Astra menerbitkan kembali 75.000, maka ditambah 75. Jadi saldo akhirnya di akhir tahun 31 Desember 2020 ini sebesar 2.469.000 lembar saham biasa yang beredar. Ya, 2.469 lembar saham biasa yang beredar. Nah, baru kita hitung ininya, ya, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Jadi di sini tanggal beredar, ya, kemudian di sini jumlah saham biasa beredar, ini angkanya dari yang sudah kita hitung di sini. Makanya di sini saya kasih rinciannya supaya nggak bingung gitu. Ya, jadi dari sini dipindahin ke sini, kemudian dikali dividen saham biasa, tadi dividen saham biasanya 140%, ya. Nah, di sini kenapa hanya sampai bulan Oktober? Ya, dari awal tahun sampai bulan Oktober, awal Januari sampai bulan Oktober. Karena di sini sesuai yang disoal itu pada tanggal 1 Oktober itu penerbitan dividen saham biasa. Jadi di sini sampai 1 Oktober. Ya. Hitungannya hanya sampai 1 Oktober pada saat penerbitan dividen saham biasa. Nah, begitu juga dikali pemecahan saham. Pemecahan saham itu kan tadi 3 untuk 1. Nah, di sini transaksinya tanggal 1 Juni 2020. Maka di sini hanya sampai 1 Juni 2020. Pemecahan sahamnya. Baru kemudian hitung bagian tahunnya. Ya. Januari ke Februari itu 1 bulan, 1/12. Kemudian 1 Februari sampai 30 Maret ya. 31 Maret itu 2 bulan. Ya, kemudian April sampai bulan Mei. Ya, April Mei itu 2 bulan, kemudian Juni Juli 2 bulan. Agustus September ini 1 bulan, ya, atau Agustus doang, ya.
kemudian September ini 1 bulan, kemudian Oktober ya, Oktober, November berarti 2 bulan, kemudian 1 Desember sampai 31 Desember 1 bulan. Nah, di sini ini totalnya harus 12/12 ya, harus 12/12. Nah, baru kita hitung jumlah tertimbang saham biasanya setiap periode tanggal beredar. Yang pertama, 240.000 dikali 140% kali 3 kali 1 bagi 12, hasilnya 84.000. Ya. Nah, berarti hasil di sini jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar ini dijumlahin semua, hasilnya 2.193.750. Jadi jangan sampai salah meletakkan dividen saham biasa, kemudian pemecahan saham, ya, dividennya sesuai transaksi sampai 1 Oktober, kemudian pemecahan saham sesuai transaksi 1 Juni, kemudian baru kita hitung bagian tahunnya. Ya. Nah, setelah itu kita baru menjawab pertanyaan nomor 2. Perhitungan laba per saham dengan struktur modal sederhana. Di sini rumusnya, laba per saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Laba bersihnya ini dari soal, ya, nih. Apabila perusahaan ini mendapatkan laba bersih sebesar 2.393.750, kemudian dikurangi dividen saham preferen, ini juga dari soal. Dividen saham preferen yaitu 200.000 lembar saham preferen, kemudian dikali nilai parnya 10.000 dikali 10%. Dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, ini dari sini. 2.193.750. Maka hasilnya laba per saham yaitu 1.000 per lembar saham. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya mengenai laba per saham? Bingung nggak? Jelas, Bu. Jelas. Oke, nanti saya cek tugasnya ya. Gitu. Selanjutnya tadi kan menggunakan struktur modal sederhana. Nah, bagaimana jika laba per saham menggunakan struktur modal kompleks? Ya. Nah, ini bisa tolong dibacakan dulu teorinya oleh siapa ya? Desinta deh. Desinta. Baik, Bu. Iya, tolong dibacakan teorinya. Laba per saham pada struktur modal kompleks, di mana penyesuaian laba setelah pajak terdiri dari: pertama, dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Kedua, bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan, atau 1T. 3. Perubahan pendapatan dan beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Kemudian, penyesuaian saham biasa beredar terdiri dari: pertama, ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Kedua, konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut, jika penerbitannya di akhir periode. Lanjut. Kemudian, laba per saham pada struktur modal kompleks, di mana sekuritas yang dapat dikonversi menggunakan metode jika dikonversi dengan asumsi dikonversi pada saat penerbitan sekuritas dan eliminasi bunga yang berhubungan dengan setelah pajak. Jadi, konversi sekuritas mengakibatkan peningkatan bilangan penyebut atau rata-rata tertimbang saham beredar dan meningkatkan pembilang atau laba bersih. Jika tarif konversi berubah selama periode sekuritas beredar, maka perusahaan menggunakan tarif konversi yang mengurangi proporsi ekuitas dan dilutif, atau dilutif maksudnya. Oke, terima kasih banyak ya Desinta. Baik, Bu. Nah,
Sekarang kita lanjut lagi nih ke contoh soal untuk yang kasusnya laba per saham pada struktur modal kompleks ya. Tahun 2020 bahwa PT Ultra mendapatkan laba bersih sebesar 50 juta rupiah dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar 1 juta lembar saham biasa. Perusahaan juga memiliki 2 obligasi, yaitu obligasi A dan obligasi B yang dapat dikonversi beredar. Obligasi A berjumlah 200 lembar dengan total sebesar 60 juta rupiah dan memiliki bunga 8%. Obligasi diterbitkan pada awal tahun dan dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham. Obligasi B berjumlah 100 lembar dengan total sebesar 40 juta dan memiliki bunga 7%. Obligasi diterbitkan pada tanggal 1 September 2020 dan dapat dikonversi menjadi 90.000 lembar saham. Beban bunga tahun 2020 yang dapat diatribusikan ke komponen liabilitas obligasi A sebesar 5 juta dan obligasi B sebesar 3 juta. Tarif pajak efektif yaitu 25%. Pertanyaannya, hitunglah laba per saham dasar dengan struktur modal kompleks dan laba per saham terdilusi dengan struktur modal kompleks. Nah, cara menjawabnya yaitu penyesuaian laba bersih. Laba bersih diketahui di soal 50 juta, kemudian ya ditambah penyesuaian beban bunga setelah pajak. Untuk obligasi A yaitu 5 juta. 5 juta ini dari mana? Ada yang tahu nggak 5 juta ini dari mana? Coba. Dari sini, ya, beban bunga tahun 2020 yang dapat diatribusikan ke komponen liabilitas obligasi A sebesar 5 juta. Ya, dikali 1 dikurangi pajaknya, pajak efektifnya 25%, dikurangi 0,25. Jadi 0,75 dikali 5 juta hasilnya 3.750.000. Sedangkan obligasi B, ya ini 3 juta, dari soal juga, obligasi B untuk beban bunganya 3 juta, kemudian dikali 4/12. Kenapa 4/12? Karena untuk obligasi B itu diterbitkan tanggal 1 September, ya, berbeda dengan obligasi A. Kalau obligasi A di sini awal tahun, jadi dalam setahun. Nah, sedangkan obligasi B ini tanggal 1 September penerbitannya. Jadi 1 September sampai 31 Desember itu 4 bulan. Kan September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Jadi 4/12 dikali 1 dikurangi pajaknya 0,25. Hasilnya obligasi B 750.000. Maka dijumlahkan penyesuaian laba bersih yaitu 54.500.000. Kemudian kita hitung penyesuaian rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Rata-rata tertimbang saham biasa beredar sudah diketahui di soal 1 juta lembar saham biasa, kemudian ditambah saham yang diasumsikan diterbitkan. Obligasi A ini kan awal tahun, ya, yaitu sebesar 200.000 lembar saham yang dapat dikonversi. Kemudian obligasi B, ya, tanggal penerbitannya itu 1 September, maka ini 4 bulan, 1 September sampai 31 Desember. Jadi 4 bulan dibagi 12 dikali yang dapat dikonversi yaitu 90.000 lembar saham. Maka hasilnya 30.000. Kemudian dijumlahkan hasilnya penyesuaian rata-rata tertimbang saham biasa beredar sebesar 1.230.000. Ya, kemudian untuk menghitung laba per saham, ya, laba bersih yang sudah diketahui di soal 50 juta. Maka laba per saham dasar yaitu rumusnya laba bersih dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar 1 juta lembar. Hasilnya Rp50 per lembar saham. Sedangkan untuk laba per saham terdilusi yaitu dari penyesuaian laba bersih.
penyesuaian laba bersih yaitu sebesar 54.500.000 dibagi penyesuaian rata-rata tertimbang saham biasa beredar 1.230.000. Hasilnya Rp44,31 per lembar saham. Jadi kalau yang laba per saham dasar ini tidak penyesuaian, sedangkan untuk yang laba per saham terdilusi ini menggunakan yang penyesuaian. Ya. Nah, terakhir teorinya tolong dibacakan Dedi. Dedi? Ya, Bu. Ya, tolong dibacakan nih, terakhir teorinya. Laba per saham pada struktur modal kompleks. Pengurangan ekuitas akibat penggunaan opsi dan warana menggunakan metode saham treasurer. Dengan asumsi dikonversi pada saat penerbitan opsi dan warana. Dan perusahaan menerbitkan saham tambahan agar membeli kembali saham untuk opsi dan atau waraan. Rumus perhitungan saham beredar tambahan. Jumlah saham tambahan sama dengan harga pasar dikurangi harga opsi dibagi harga pasar dikali jumlah opsi. Lanjut. Laba per saham pada struktur kompleks struktur Attitudinally meliputi 1. Dalam perhitungan laba per saham, maka perusahaan harus memisahkan sekuritas yang secara individu dilutif dengan attitudinally. Efek 2. Efek berpotensi saham biasa dikategorikan dilutif jika menurun laba bersih per saham dari operasional normal berlanjutan. 3. Untuk menentukan efek dilutif digunakan laba bersih dari operasional normal dikurangi dividen saham preferen atau operasi tidak dilanjutkan. 4. Efek berpotensi saham bisa bersifat anti-dilutif jika meningkatkan laba saham per saham dari operasional normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dari operasional normal yang berkelanjutan. 5. Perusahaan harus mengeluarkan sekuritas yang anti-dilutif dan tidak menggunakan untuk menutupi sekuritas yang dilutif. 6. Utang yang dikonversi menjadi anti-dilutif jika persentase tambahan laba dari beban bunga setelah pajak lebih besar daripada persentase tambahan jika utang dikonversi. 7. Opsi dan warana menjadi anti-dilutif jika harga penggunaan opsi atau warana lebih besar daripada harga pasar. 8. Dalam menentukan efek berpotensi saham memiliki dampak dilutif atau anti-dilutif, maka setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah jika target atau keseluruhan. 9. Urutan dalam mempertimbangkan efek berpotensi saham biasa dapat mempengaruhi keputusan efek tersebut dikategorikan dilutif atau tidak dilutif. 10. Untuk memaksimalkan dilutif dari laba per saham dasar, maka setiap penerbitan atau setiap series penerbitan saham harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari dilutif yang sedikitnya sifat dilutifnya. Oke, terima kasih banyak, Dedi. Ya. Dedi ada pertanyaan nggak? Tidak. Udah paham? Iya, paham. Oke, ada pertanyaan lagi, Kak? Ada pertanyaan nggak? Udah jelas, Desinta, Ariana, Azara? Jelas, Bu. Iya, oke. Sekarang terakhir saya bahas kuisisnya ya. Pertanyaan pertama, opsi beli yang memberikan hak
kepada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham. Nah, kata kuncinya saham biasa. Berarti saham biasa itu masuknya ke instrumen ekuitas. Yang kedua, tujuan konversi terinduksi untuk mengurangi beban bunga. Ya. Yang ketiga, pengkonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku. Ya, nilai buku. Kemudian pemberian hak kepada pemegang saham untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu disebut waran saham. Selanjutnya yang kelima, penggunaan waran saham dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah laba per saham. Ya, jadi kalau laba per sahamnya menurun, itu nanti efeknya ke dilusi. Sekuritas dilutif, ya. Perbedaan saham terikat dibandingkan opsi saham yaitu memberikan pengurangan ekuitas kepada pemegang saham. Yang ketujuh, perusahaan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk membeli saham dengan harga diskon. Ya, jadi kalian nanti kalau udah jadi pegawai, ya kalian mau investasi saham, misalnya kalian kerja di perusahaan sekuritas, kemudian kalian ingin membeli saham. Nah, itu biasanya menggunakan harga diskon. Ya, jadi kalian dapat keuntungan. Kemudian yang ke-8, perusahaan memberikan saham kepada pegawai dengan syarat. Nah, dengan syarat saham tersebut tidak boleh dijual atau dipindah tangankan atau dijaminkan sampai kondisi tertentu terpenuhi. Ya. Jadi harus ditabung sahamnya berarti. Kalau dapat saham dari perusahaan. Yang ke-9, berdasarkan IFRS bahwa perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas beban kompensasi saat tanggal kadaluarsa. Ya, jadi kalau kadaluarsa ya nggak boleh gitu. Kemudian yang ke-10, perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas dan aset keuangan yang lain disebut liabilitas keuangan. Ya, liabilitas keuangan. Karena di sini kita menyerahkan kas dan aset keuangan. Udah gitu dalam bentuk perjanjian, maka ya pasti utang, ya, liabilitas keuangan. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita open kamera dulu sebentar, kita foto bersama. Alhamdulillah udah pada absen semua. Ya. Ayo Dedi, Ariana, Dia, nah gitu dong. Azahra. Dia. Di rumah kalian lagi hujan nggak? Apa terang? Lagi mendung sih, Bu. Oh, mendung. Oh. Dia udah mulai akhir tahun ya, jadinya udah ini apa namanya, mulai musim hujan. Dia lagi ngapain? Ya. Mudah-mudahan sih Aku lagi salin paket. Oh, ya udah deh. Mudah-mudahan sih tahun depan kita ketemu ya di kelas gitu. Tapi kayaknya sih lihat kondisi akhir tahun dulu nih. Ya, kalau kondisi akhir tahun kan menjelang Natal, tahun baru, ya pastikan orang pada liburan lagi ya. Nanti kalau liburan lagi yang ada pandemi lagi ya. Aduh. Ya, mudah-mudahan sih semester depan kita udah ketemu deh tahun depan gitu. Jadi akhir tahun ya kalaupun liburan ya jangan jauh-jauh berarti, jangan keluar kota. Oke, kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih banyak untuk hari ini.
Ya, mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Kemudian jaga kesehatannya, jaga ibadahnya, ya, dan tetap semangat. Sampai jumpa di Rabu depan. Terima kasih banyak ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih.